Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kanal YouTube Dr. Adi Duri. Jadi hari ini saya bukan mau menyanyi atau yang lainnya, namun hari ini saya insya Allah akan menguji ujian hasil untuk mahasiswa S2 jurusan manajemen atau biasa disebut dengan MM ya, Magister Management. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya, bagaimana keseruannya ya. Dan saya kira mudah-mudahan bisa juga menjadi motivasi buat adik-adik yang telah selesai S1-nya untuk lanjut S2 di kampus manapun itu. Namun saya ini insya Allah akan menguji di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Magister Manajemen. Jadi kita lihat nanti gimana selanjutnya. Jadi bisa jadi gambaran buat adik-adik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Sekira menimba pendidikan itu tidak ada ruginya ya, menambah pendidikan juga apalagi ya, menimba dan menambah ya, tidak ada ruginya. Selain insya Allah dapat ilmunya, dapat juga pahalanya ya, karena ketika kita belajar hal yang baik itu juga salah satu bagian daripada ibadah juga untuk mendapatkan pahala insya Allah. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Kita sudah tiba di kampus Unismu Makassar. Let's go. Dalam sebuah cinta yang suci, belum pernah kau rasakan, akan ku ajak kau nikmati cinta. Hasil dari Rekhamsa dengan judul intinya sepertinya dampak negatif terhadap perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Karena ketidaksiapan UMKM dalam mengalami perubahan yang terjadi akibat pandemi ini menyebabkan sarankan nantinya kepada pengelola equity crowdfunding ini terkait skala-skala atau skala-skala UMKM. Nah, itu kan saya lihat belum ya, karena belum ada scale UMKM. Misalnya UMKM yang seperti apa yang bisa join seperti itu. Nah, ini kan belum tersosialisasi, tapi saya lihat ini sudah ada hasil-hasil wawancara. Kemudian, kalau ini kan kalau kita lihat juga syarat dan ketentuan pemodal, tapi saya kira saya lanjutkan di bab 4 ternyata tidak ada. Iya, masih ada di syarat dan ada di syarat. Itu menjadi masukan saja. Ya. ada dalam PR-nya Mbak Regi. Iya, di teksnya tidak ada Bu. Di teksnya Saya akan lampirkan Pak di apa di rumusan. Ya, nanti tambahkan. Ya, nanti tambahkan ya. Nanti Terus kalau soal apa keuntungan ECF terhadap UMKM, pelaku UMKM, sebenarnya kalau dilihat dari keuntungannya tadi sudah dijelaskan di pembahasan bahwa dengan adanya ECF ini sebenarnya bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk
dari Kewajiban. Silakan Pak Dekan. Ya, makasih Bapak Ibu Punggi, Ibu Asli 3, Dr. Imtiani Anurak. Saya menjadi sehat melihat wajah-wajahnya teman-teman ini di fakultas. Ya, Pak Dr. Buyung, Pak Dr. Mupriyadi yang saya hormati. Ini selamat ya, alhamdulillah. Karena yang biaya yang disalurkan oleh PT Santara ini ke para pelaku UMKM atau personal. Ada saya lihat pasar yang sangat potensi untuk pengembangan startup usaha ini, yakni kalangan kaum milenial. Ya, ini barangkali yang perlu menjadi concern kita. Ya, alhamdulillah. Saya sapa dulu guru-guru saya semuanya ini, senior saya, tempat saya belajar, dan saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya Bunda Dr. Insinyur Andi Fayani, alhamdulillah, dan juga Ayahanda Dr. Andi Jaman, yang juga kakanda saya Dr. Buyung Ramadhani. Baik, jadi saya juga ucapkan selamat ya buat Reni. Equity crowdfunding ini yang resmi tadi diklarifikasi ternyata ada 5 ya. Dan yang Reni mengangkat bahwa ini studi kasus pada PT Santara. Nah, berarti ketika kita melakukan studi kasus berarti ada hal yang unik atau ada hal yang lebih yang Reni lihat atau peneliti lihat pada PT Santara ini dibandingkan kelima dari equity crowdfunding ini, bahwa ada resiko-resiko, dan saya kira itu juga perlu diperjelas baik untuk para investornya maupun para pelakunya UMKM misalnya, karena yang kita tahu di masyarakat ini belum begitu mengenal platform ini, sehingga mereka tahunya melalui media sosial banyak hal-hal negatif ya. Nah, padahal ini kalau saya lihat sangat dekat dengan syariah ya. Sebenarnya di sini saya belum memahami 4 ECF lainnya. Itu mungkin kekurangannya karena saya tidak dalami 4 ECF itu. Tapi yang saya lihat dari PT Santara Daya Inspiratama ini, karena kemarin pada saat beliau menjadi pemateri di 2 kegiatan yang dilakukan di internal kampus kemarin, saya menjadi tertarik dengan penjelasan beliau. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu alasan saya kenapa saya tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Santara dibandingkan 4 ECF yang lainnya. Padahal kan sebenarnya memang harusnya mencari tahu apa perbedaannya. Jadi mungkin itu bisa saya tambahkan nanti. Sistem syariahnya sebenarnya saya belum menemukan peraturan dari MOU Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa equity crowdfunding itu menggunakan sistem syariah, tapi yang penerapannya atau pengaplikasiannya setiap melaksanakan programnya atau menjalankan bisnisnya itu mereka menggunakan sistem syariah. Mungkin nanti bisa menjadi saran ya untuk PT ini ya, bahwa ini sebagai sosialisasinya ya diangkat juga hal ini, diangkat juga, ataukah kedepannya legalkan ya dengan MUI, kalau perlu ada legal MUI ya, jadi bisa menjadi saran sehingga masyarakat bisa lebih percaya dengan platform ini. Ya, itu bisa jadi saran ya. Kalau legal dari MUI memang ada Pak, cuman mungkin yang disarankan itu supaya Santara itu lebih concern ke ini ya, ke prinsip syariahnya ya, karena memang kemarin dia
tuntas menjelaskan prinsip syariah waktu jadi narasumber di kegiatan kita. Ya mungkin karena menjadi saran akhirnya karena masyarakat Indonesia kan mayoritas Muslim, jadi bisa dimasukkan sebagai saran untuk perusahaan ya. Ya, betul. Sekilo stres, tapi saya bilang tenang saja, komunikasinya ini kok, komunikasinya enak-enak kok. Ya makanan ya, enak-enak. Iya, enak Pak. Ibaratnya makanan jadi enak aja. Tapi yang saya lihat yang positif dari tulisan ini karena kita jadi berhubungan dengan tantangan kan. Yang tadinya kita tidak mengenal, jadi berhubungan baik dengan Pak Asep Sena dan Pak Mas Asep. Saya malah penasaran dengan sendirinya langsung. Mudah-mudahan nanti kalau webinarnya dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi kita bisa mengundang Pak Murti Buwawik ya, orang nomor satunya Santara. Mudah-mudahan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, penguji dan pembimbing, kita akhiri ujian hasil dari saudari Reni Hamzah dengan judul pemanfaatan analisis equity crowdfunding dalam pembiayaan UMKM di era pandemi. Alhamdulillah mengikuti dengan baik dan kami menunggu kekuatan mentalnya ini untuk ujian tutup 4 hari dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, konsentrasi e-bisnis, yang saat ini telah melakukan ujian hasil penelitian yang dimana judul penelitiannya adalah analisis equity crowdfunding dalam pembiayaan UMKM di masa COVID-19. Proses penelitian atau penulisan tesis selama ini cukup unik sih sebenarnya Pak, karena beda dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan di S1 gitu, karena sekarang karena keterbatasannya kita untuk ketemu langsung, jadi penelitiannya harus dilakukan secara online. Jadi kita juga harus bisa menemukan waktu yang pas untuk ketemu dengan untuk melakukan wawancara dengan informan. Dan juga harus betul-betul hati-hati dalam pemilihan waktunya, karena kadang kita siap hari ini, beliau belum siap. Persiapan untuk ujian hasil sebenarnya sedikit grogi sih, deg-degan karena ujiannya sedikit mendadak dari yang seharusnya. Jadi tapi alhamdulillah karena prosesnya berjalan dengan lancar dan masukan dari semua penguji juga alhamdulillah dapat dipahami dan juga insya Allah akan ditambahkan untuk maju di ujian tutup. Oke, terima kasih, sukses untuk tesisnya dan setelah selesai nanti bisa bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sukses, terima kasih. Terima kasih Pak.